Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para mahasiswa yang Allah muliakan, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita limpahan hidayah, limpahan kenikmatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita dalam rangka berupaya untuk istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam dakwah, di dalam rangka talabul ilmi. Dan di pagi hari ini kita akan memulai kajian kita dari kitab yang sudah kita perkenalkan kepada antum semua di pertemuan pertama, yakni kitab yang penuh dengan keberkahan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh As-Sayyid Muhammad Nuh rahimahullahu ta'ala dengan judul Afatun 'alat Thariq. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema pertama, yaitu Al-Afat Al-Ula, hambatan-hambatan pertama yang harus dilalui dan diselesaikan oleh para kader duat, para aktivis-aktivis dakwah, yaitu dengan tema Al-Futur. Kita akan bahas tema yang disebut dengan futur. Syekh menyebutkan di kitab ini bahwasanya futur adalah secara bahasa dimaksudkan al-inqita'u ba'dal istimrar awis sukun ba'dal harakah. Futur adalah terputusnya pekerjaan ba'dal istimrar, setelah sebelumnya terjadi keberlangsungan, atau as-sukunu ba'dal harakah, berhenti setelah sebelumnya terjadi pergerakan. Secara bahasa bisa maknanya terputus atau maknanya adalah berhenti. Atau juga ada makna lain dari futur ini, seperti juga al-kasal, awit tarakhi, awit tabatu ba'da nasyat wal jid, malas, berleha-leha atau lamban setelah sebelumnya terjadi nasyat, sikap yang rajin, atau waljid, sikap yang sungguh-sungguh, usaha yang kuat. Yang awalnya usahanya kuat, rajin, tapi tiba-tiba tabatu, tiba-tiba dia lambat, tiba-tiba dia kasal, dia kaslan, dia malas. Itu juga dimaksudkan secara bahasa dari makna futur. Demikian juga makna ini juga disebut dalam kitab Lisanul Arab, karya Ibnu Mandzur, bahwasanya memang sikap futur ini adalah sikap sakan ba'dal huddah, sikap diam setelah terjadi sebelumnya gerakan. Walan ba'da syiddah, sikap melemah, sikap lain, sikap yang melemah setelah sebelumnya syiddah, kuat. Jadi futur ini secara bahasa adalah melemah atau tiba-tiba terjadi sikap malas, tidak mau bergerak, yang sebelumnya orang itu luar biasa, dia semangat, dia kuat dalam usaha, dia kuat dalam harakah, kuat dalam pergerakan, aktivitas, tiba-tiba melemah, turun semangatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang makna futur ini, misalkan dalam salah satu firman dalam Al-Qur'anul Karim, mensifati tentang sifat malaikat. Malaikat itu tidak memiliki sifat futur sama sekali, selalu aktif dan selalu bekerja, menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa mengenal sifat lelah sama sekali. Makanya mereka disifati dengan kata-kata walahu man fis samawati wal ard
wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastaskhirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahar, dia bertasbih kepada Allah siang dan malam, la yafturun, tidak pernah futur. La yafturun, mereka tidak pernah futur sama sekali. Artinya mereka ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah merasa lemah, kasal atau malas atau bosan atau malal. Ikhwas sekalian, ya, Syekh menyebutkan futur ini menjangkiti kita semua, siapapun kita. Nanti kita akan mendapatkan hadis bahwasanya memang sifat futur ini bisa jadi menjangkiti kaum muslimin, para dai, para duat. Ya. Makanya Syekh menyebutkan beberapa sebab, ya. Sebab-sebab asbabuhu, ya. Sebab-sebab terjadinya futur ini. Yang pertama, Syekh menyebutkan dari kurang lebih ada 13 sebab yang ada. Yang pertama adalah al-ghulu wa tashaddud fid din. Mari kita perhatikan ini. Terkadang kita malas untuk melakukan ibadah. Tiba-tiba kita lemah untuk melakukan ibadah, sampai-sampai kita mungkin meninggalkan ibadah itu yang awalnya kita lakukan dengan istimror, tiba-tiba kita tinggalkan entah seminggu, entah sebulan, bahkan setahun, bertahun-tahun kita tidak lagi menjumpai ibadah itu. Tidak lagi kita melakukan ibadah tersebut. Ya. Salah satunya adalah sebabnya al-ghulu wa tashaddud fid din, berlebih-lebihan dan sikap yang keras, ya. Sikap yang tidak menerima keringanan dalam beragama. Ya. Maka sikap keras dan ghulu ini salah satu penyebab daripada futur. Ya. Syekh mengatakan di sini, ya, bil inhimaki fi ta'at, ya, wa haram wa hurmanil badan haqqahu min ar-rahah wat thayyibat fa inna hadha min sya'nihi ay yu'addi ila dha'fi aw wisami wal malal. Ya, sikap kita, ya, yang sangat menghabiskan waktu untuk ketaatan kita yang sangat berlebih-lebihan, ya, sampai-sampai kita mengharamkan pada diri kita ini hak-hak kita, tidak ada istirahat sama sekali, ya, tidak pula kita mengkonsumsi hal-hal yang bermanfaat, ya. Maka ini juga akan melahirkan sikap lemah setelahnya. Habis tenaga kita, kemudian kita tiba-tiba melemah, ya. Tiba-tiba pula kita bosan, ya. Bosan, jenuh atas aktivitas yang kita lakukan, karena memang kita tidak mengukur perbuatan kita, ya. Kita habis-habisan tapi tidak terukur, sehingga kemudian ujungnya kita menjadi lemah, ya. Maka sampai kemudian wabitali al-inqita'u batarki bil bal rubama adda ila suluk tariqin ukhra aqsa tariq allati kana 'alaiha fayantaqil 'amil min al-ifrat ila tafrid, ya. Jadi kemudian terjadilah terputusnya kegiatan, bahkan sampai tingkat meninggalkan. Contoh misalkan yang awalnya dia saum sunnah, ya, tiba-tiba sudah mulai saum sunnah sudah langsung saum daud, ya. Tidak pernah saum Senin Kamis, mungkin tidak pernah saum Ayyamul Bid, tidak juga saum-saum sunnah yang lebih mudah dari itu, ya. Tiba-tiba langsung saum daud, semangat, ya. Karena semangat, kemudian tiba-tiba terjadi rasa lemah, letih, dan dia beristirahat sejenak. Tetapi istirahat itu menjadi lama karena memang dia merasakan kebosanan yang luar biasa. Ini juga menyebabkan ibadah itu menjadi akhirnya ditinggalkan oleh seseorang itu, tidak dikerjakan sama sekali, ditinggalkan sama sekali. Ini menjadi berbahaya. Fayantaqil minal ifrat ila at-tafrid, sampai kemudian berlebih-lebihan itu sampai tingkatnya sampai berubah menjadi akhirnya pada kutub yang lain. Kutub berlebih-lebihan masuk kepada kutub meremehkan sama sekali. Ya, ini yang tidak kita inginkan. Maka Islam, ya, menunjukkan beberapa kaidah dalam beragama ini, seperti misalkan nanti Syekh menyebutkan di sini, ya, mengatakan idzan lil insani taqah mahdudah fa idza tajawazaha i'tirahu al-futur wa yaksal au yanqati. Seseorang itu dia punya batasan kemampuannya. Kalau dia melampaui batasannya tadi, hududnya,
kemampuan batasan itu dia lampaui, maka dia atau batasannya itu dia langgar, ia akan jatuh ke dalam kefuturan. Dia belum mampu qiyamul lail setiap malam. Baru mulai qiyamul lail dia sudah misalkan menghabiskan waktu dari jam 1 sampai subuh. Esoknya hari demikian pula jam 1 sampai subuh. Dia tidak pernah memulai dengan yang ringan-ringan dulu. Mengistiqomahkan yang ringan, yang 2 rakaat, 3 rakaat, ya, 5 rakaat, ya, 2 rakaat ditutup dengan 1 witir. Ya, itu dulu dibiasakan. Tiba-tiba dia memulai dengan yang berat, maka akhirnya bisa jadi dalam perjalanan dia kemudian futur, malas, dan dia tinggalkan sama sekali. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, ya, iyyakum wal ghulu fiddin. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghulu fiddin. Karena memang sebelum kalian, umat kalian pernah terjadi halak, ya, pernah terjadi kehancuran karena memang mereka berlebih-lebihan dalam sikap beragama ini. Ya. Nabi juga katakan halakal mutanatti'un, qalaha salasa. Nabi sampai mengulang 3 kali, celaka orang-orang yang mutanatti'un, ya, keras dalam beragamanya itu berlebih-lebihan, ya, sampai beliau katakan 3 kali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis sebelumnya, iyyakumul ghulu fiddin, ini sudah menjadi patokan kita, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nabi juga, ya, sampai-sampai memberikan kepada kita wejangan, ya. Ketika Nabi SAW melihat ada 3 orang yang datang, mereka saling berbincang-bincang, seperti apa sih Nabi itu beribadah, seperti apa sih Nabi itu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Sampai-sampai mereka mencoba bertemu dengan istri-istri Nabi SAW, menanyakan tentang pribadi Nabi ketika beribadah. Ketika mereka katakan, wah, ini Nabi beribadah dengan seperti ini. Aina nahnu minan Nabi? Sementara bagaimana posisi kita di hadapan Nabi SAW? Nabi sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, semuanya sudah selesai. Maka kemudian yang lainnya mengatakan, saya bersumpah saya akan sholat, selalu sholat, tidak akan berhenti. Yang lainnya bersumpah saya akan selalu puasa, tidak berhenti. Yang lainnya mengatakan saya tidak akan mendatangi istri, ya, tidak akan saya sampai punya syahwat kepada istri. Maka hal ini pun didengar Nabi SAW. Maka Nabi katakan kepada orang-orang ini, ya, para sahabat yang hampir-hampir masuk ke dalam lubang hulu ini, Nabi katakan, antumul ladina qultum kada wa kada. Kamukah yang mengatakan seperti ini, yang barusan kalian katakan tadi? Nabi kemudian mengatakan, amma wallahi, adapun demi Allah, ya, inni la akhsyakum lillah, akulah sungguh orang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku yang paling takut. Wa atqakum lahu, dan aku yang paling memiliki derajat takwa yang paling tinggi adalah aku, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi mengatakan derajat kalian dibanding aku ini lebih tinggi. Tapi lihat, meskipun aku tinggi, lakinni asumu wa aftur, aku ini berpuasa, makamku lebih tinggi daripada engkau, tapi aku berpuasa dan juga aku berbuka. Tidak ada aku berpuasa terus menerus, tidak pernah. Usolli wa arqud, aku sholat dan aku juga memiliki waktu untuk tidur, untuk istirahat. Wa atazawwaju nisa, ya. Aku ini orang yang paling bertakwa, kedudukanku paling tinggi di antara kalian, tapi aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kalau kalian raghib, ya, enggan dengan sunnah-sunnahku, maka kalian ini bukan termasuk daripada golonganku. Maka orang-orang yang seperti ini dicela oleh Nabi SAW. Karena Nabi tahu manusia pasti tidak akan mungkin mampu seperti itu. Pada saatnya nanti dia akan meninggalkan perkara tersebut dan akan terjerumus ke dalam perkara buruk yang lainnya. Contoh misalkan, banyak terjadi kelompok ruhban, kelompok rahib-rahib Yahudi dan Nasrani. Mereka mengharamkan wanita, ya, tidak menikah dengan wanita, tinggal di biara-biara mereka. Tapi pada ujungnya nanti mereka akan mendapatkan
kebosanan, mereka akan terjerumus ke dalam perkara maksiat yang lainnya, seperti diam-diam mereka berzina dengan istri-istri orang yang lainnya, berzina dengan pembantu-pembantu di rahibnya, di biaranya tersebut, dan itu sangat banyak. Bahkan sudah ada sebuah buku khusus yang menjelaskan tentang bagaimana para pastor ya di beberapa gereja melakukan tindakan tersebut ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh pengikutnya. Demikian pula ikhwan fillah azani wa jazakumullah ya. Pernah suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu an ya, Nabi masuk ke dalam rumahnya dan Nabi menemukan di dalam rumah Ibunda Aisyah di kamarnya ada seorang wanita. Faqala, Nabi katakan, bertanya, man hadhihi? Qalat hadhihi fulanah ya, tadhkur min salatiha. Ini adalah fulanah, dia ini terkenal dengan salatnya yang luar biasa ya, tak putus-putus siang dan malam. Nabi katakan, mah ya, mah alaikum bima tutiqun ya. Nabi menunjukkan rasa tidak sukanya ya. Dan Nabi mengatakan, alaikum bima tutiqun, kalian ini ya, beribadahlah sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan menambah-nambah yang tidak kita bisa mampu melakukannya ya. Fawallahi la yamalullah, maka demi Allah, Allah tidak akan pernah merasa bosan. Hatta tamallu ya, sampai kalian yang merasa bosan. Wa kana habuddin ilahi madama sahibahu alaihi ya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya agama yang paling disukai adalah agama yang selalu dan senantiasa dilakukan oleh pemiliknya atau dikerjakan ya, tidak bosan-bosan. Maka juga dalam hadis lain disebutkan ya, wa inna ahabbal amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang selalu dilakukan oleh hambanya, meskipun itu sedikit. Lebih Allah cintai daripada ghulu, tapi kemudian suatu saat dia futur. Sebab kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah as-sarfu wa mujawazatul had fi ta'ati al-mubahat. Ya, berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mudah ya atau mubah ya. Lebih cenderung berlebih-lebihan kepada melakukan hal-hal yang mubahat ya, yang diperbolehkan. Juga ini juga salah satu sebab seseorang masuk ke dalam lubang futur. Karena memang wa fi hadha min sya'nihi ay yu'addi ila as-samnah wa dhakhamah al-badan wa saytar asy-syahawat wa bitali at-tathaqul wal kasal wat tarahi illam yakun al-inqita' wal qu'ud wa la'ala dhalika huwa as-sar fi nahyillahi wa rasulihi wa tahdhiruhuma min as-sarf. Sikap sarf, sikap berlebih-lebihan, israf. Kemudian mujawazah al-had, yang membolehkan sikap ya ini boleh lah. Kemudian dia katakan karena ini boleh, ayo sudah saya senang dengan ini ya. Tapi dia pun jatuh kepada sikap berlebihan dalam kebolehannya ya. Sehingga dia kemudian makan karena itu boleh, makan itu di halal dia makan, karena itu boleh dia makan, tapi makannya berlebihan sampai ya timbullah sikap malas dalam dirinya ya. Kalau sudah badannya masuk makanan yang banyak ya malas, tiba-tiba badannya gemuk ya, syahwatnya meningkat ya, kasal wa tarahi ya, dia jadi malas, dia jadi lamban ya, sampai dia malas untuk melakukan amal ya. Wal qu'ud ya, dia kemudian ya bernopang-nopang diri saja, berdiam-diam diri saja ya. Dan inilah yang Nabi tahdzir, yang Nabi berikan peringatan dalam Al-Quran ya. Seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Lihat di situ ada kalimat wa kulu washrabu, makan dan minumlah, tapi jangan makan dan minum yang berlebihan. Makan itu boleh, minum itu boleh selama itu halal, tapi ingat, jangan makan yang berlebih-lebihan, jangan minum yang berlebih-lebihan ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyukai, meskipun itu boleh, tapi kalau sudah berlebih-lebihan Allah tidak suka.
Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma mal abna adam wi'an syarran min batnihi. Ya, Bani Adam tidak akan memenuhi sesuatu tempat selain yang paling buruk adalah perutnya ketika dipenuhi. Ya. Maka seseorang kalau sudah memenuhi perutnya dengan makanan, maka itu sangat buruk bagi dirinya. Ya, dampaknya sangat besar. Dalam riwayat Al-Munziri, ya, dalam Targhib fi Targhib wa Tarhib disebutkan di situ awwalu bala'in hadasa fi hadhihi ummah ba'da nabiha asy-syaba'. Ya. Pertama kali fitnah atau ujian yang menimpa kaum muslimin setelah Nabi SAW meninggal dunia, ya, adalah fitnah asy-syaba', fitnah kekenyangan. Ya. Fa innal qaum lama syabi'at butunihim, ya, saminat abadan. Kalau suatu kaum itu sudah dia perutnya kenyang, maka badannya akan mengembung, ya. Fadha'afat qulubuhum, maka lemah pula hatinya, dan juga, ya, syahwatnya hajamat, ya, meningkat sekali, sehingga kemudian dia akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan buruk dalam syahwatnya. Juga, ya, dalam riwayat yang lain Nabi Ibnu Umar juga mewasiatkan kepada para sahabatnya, ya, bahwasanya banyak makan itu sangat buruk, ya. Selain akan menyebabkan kelemahan, ya, makanan itu akan menyebabkan sakit dalam diri seseorang. Orang juga akan malas untuk beribadah dan akan malas untuk mendekat kepada Allah Taala. Hati-hati, ya, suatu yang boleh tidak boleh berlebih-lebihan.